Kurban menurut Jalaluddin Rumi. Idul Kurban berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, id dan kurban. Id, dari kata, ada yahudu, bermakna, kembali. Kurban, dari kata, karaba yakrabu, bermakna, mendekat. Qorib, adalah, dekat, dan, al-muqarrabun, adalah, hamba, yang didekatkan. Kurban adalah, sesuatu yang mendekatkan. Idul Kurban kemudian bisa kita maknai sebagai sebuah hari di mana kita berupaya kembali pada hakikat kemanusiaan kita yang mendambakan dekat dengan Yang Maha Rahim. Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk mendekat kepadanya. Takarub ilallah, Maulana Jalaluddin Rumi menyebut, sebanyak helaan nafas manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan, untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya, agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 99. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surat 108 ayat 2. Kurban tidak saja bermakna memotong seekor kambing, sapi, onta yang terbaik, melainkan lebih jauh dari itu, yakni mengorbankan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kecintaan terhadap sesuatu yang mendominasi ruang hati ini, agar tauhid menjadi bersih, agar Allah mengaruniai makna dari ahadiyah secara hakiki. Sebagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam yang begitu lama mendambakan seorang putra dan dengan khusyuk melantunkan doa-doa. Setelah dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail, membuat hatinya sedikit berpaling, yang tadinya hanya terisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai berbagi, oleh karenanya Allah memerintahkan menyembelih putra tersayang ini, agar hatinya kembali murni, hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, orang-orang yang mengikuti hakikat kisah ini, dengan jalan memerangi hawa nafsunya, mujahadah, pada setiap kesempatan. Nama lain Idul Kurban adalah Idul Adha. Adha memiliki makna penyembelihan. Harus ada yang kita sembelih pada hari ini. Bukan persoalan apa kita memiliki harta atau tidak untuk menyembelih. Kita yang termasuk belum memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, sesungguhnya telah diberi kemampuan untuk melakukan prosesi penyembelihan lain, menyembelih kambing, sapi, maupun hewan ternak lain yang beranak pinak dalam diri kita. Hewan ternak sesungguhnya tamsil dari dominasi hawa nafsu dan syahwat kita. Tamsil segala kesesatan dan keburukan, kebodohan, kedengkian, ketakaburan, buruk sangka, kemalasan, kecintaan pada hal-hal material dan aspek lainnya yang harus kita sembelih dari diri kita. Allah SWT menyebut orang-orang yang buta hati, akal dan pikirannya lebih sesat dari hewan ternak. Maulana Jalaluddin Rumi dalam Masnawi Manawi menafsirkan 4 ekor burung yang disembelih dan dicincang oleh Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 260 sebagai 4 ekor unggas yang ada dalam diri kita. Keempat ekor unggas itu adalah bebek yang mencerminkan kerakusan, ayam jantan yang melambangkan nafsu, merak yang menggambarkan kesombongan dan gagak yang melukiskan keinginan. Dan menurut Maulana Rumi kita hanya bisa kembali hidup sebagaimana manusia ketika kita berani menyembelih keempat unggas ini, sebagaimana Ibrahim mencincangnya. Di antara keempat unggas ini, bebeklah yang paling mewakili karakter kebanyakan kita. Tentang bebek Maulana Rumi bercerita, bebek itu kerakusan, karena paruhnya selalu di tanah. Mengeruk apa saja yang terbenam,
basah atau kering. Tenggorokannya tak pernah santai, sesaat pun. Ia tak mendengar firman Tuhan, selain makan, minumlah. Seperti penjara yang merangsek rumah-rumah. Dan memenuhi kantongnya dengan cepat. Ia masukkan ke dalam, kantongnya baik dan buruk. Permata atau kacang tiada beda. Ia jejalkan ke kantung basah dan kering. Kuatir pesaing akan merebutnya. Waktu mendesak, kesempatan sempit. Ia ketakutan. Dengan segera di bawah tangannya. Ia tumpukan apapun. Dikisahkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi, secara indah dalam kitab Masnawi yang masyhur itu. Kisah itu bercerita tentang seekor keledai yang dikandangkan bersama seekor unta. Keledai itu berkata, "Kepalaku selalu menunduk ke bawah, kendati demikian, aku masih selalu jatuh. Sementara kepalamu tegak, dan pandanganmu lurus serta melihat ke atas, tetapi engkau tidak pernah jatuh, apa sebabnya?" Sang unta menjawab, "Dengan kepalaku tegak dan lurus aku bisa melihat jauh. Kalau ada lubang, aku bisa menghindarinya." Mendengar itu si keledai menangis, "Bimbinglah aku, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, sehingga aku tidak jatuh lagi." Sang unta menjawab, dengan mengakui kelemahan diri, "Kamu sudah terselamatkan. Berbahagialah sekarang, karena kamu sudah terbebaskan dari sesuatu yang jahat." Terbebaskan dari sesuatu yang jahat, yakni keakuan atau ego. Tujuan utama bertasawuf adalah mengalahkan keakuan atau ego. Hal ini tidak boleh terlupakan oleh para salik, bukan malah membangunnya. Sebagaimana sebuah hadis yang menyatakan bahwa, "Men arofa nafsahu fakot arofa rabah." Barang siapa mengenal dirinya, nafnya atau egonya, maka ia mengenal Tuhannya. Kurban menurut Jalaluddin Rumi. Idul kurban berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, id dan kurban. Id, dari kata, ada yahudu, bermakna, kembali. Kurban, dari kata, karaba yakrabu, bermakna, mendekat. Qorib, adalah, dekat, dan, al-muqarrabun, adalah, hamba, yang didekatkan. Kurban adalah, sesuatu yang mendekatkan. Idul Kurban kemudian bisa kita maknai sebagai sebuah hari di mana kita berupaya kembali pada hakikat kemanusiaan kita yang mendambakan dekat dengan Yang Maha Rahim. Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk mendekat kepadanya. Takarub ilallah, Maulana Jalaluddin Rumi menyebut, sebanyak helaan nafas manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan, untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya, agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 99. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surat 108 ayat 2. Kurban tidak saja bermakna memotong seekor kambing, sapi, onta yang terbaik, melainkan lebih jauh dari itu, yakni mengorbankan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kecintaan terhadap sesuatu yang mendominasi ruang hati ini, agar tauhid menjadi bersih, agar Allah mengaruniai makna dari ahadiyah secara hakiki. Sebagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam yang begitu lama mendambakan seorang putra dan dengan khusyuk melantunkan doa-doa. Setelah dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail, membuat hatinya sedikit berpaling, yang tadinya hanya terisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai berbagi, oleh karenanya Allah memerintahkan menyembelih putra tersayang ini, agar hatinya kembali murni, hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah,
Orang-orang yang mengikuti hakikat kisah ini, dengan jalan memerangi hawa nafsunya, mujahadah, pada setiap kesempatan. Nama lain Idul Kurban, adalah Idul Adha. Adha memiliki makna penyembelihan. Harus ada yang kita sembelih pada hari ini. Bukan persoalan apa kita memiliki harta atau tidak untuk menyembelih. Kita yang termasuk belum memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban,